Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofifah Amalia Ahsan, NIM 2020009 dari Prodi S1 Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tugas Sistem Informasi Akuntansi bab 2 yang berjudul Flowchart dan Data Flow Diagram atau DFD. Bab 2, Flowchart dan Data Flow Diagram atau DFD. Pengertian dan definisi flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Selanjutnya, jenis-jenis flowchart. Ada beberapa jenis flowchart, diantaranya yang pertama, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Yang kedua, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga, bagan alir skematik atau skematik flowchart. Yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Yang kelima, bagan alir proses atau proses flowchart. Selanjutnya, sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Selanjutnya, dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart atau disebut juga bagan alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Selanjutnya, skematik flowchart. Bagan alir skematik atau skematik flowchart merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit dan lama menggambarnya. Selanjutnya, program flowchart. Bagan alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program atau program logik flowchart dan bagan alir program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analisis sistem. Gambar berikut menunjukkan bagan alir logika program. Bagan alir program komputer terinci atau detailed computer program flowchart digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terinci. Bagan alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Selanjutnya, proses flowchart.
Bagan alir proses atau proses forecast merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Selanjutnya, simbol dan notasi forecast dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses di dalam program dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, flow direction symbol atau dipakai untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Simbol offline connector atau simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang lain. Kemudian simbol konektor atau simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian, processing symbol menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Simbol proses atau simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision atau simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Selanjutnya, simbol predefinite process atau simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian, simbol terminal, simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Kemudian, simbol offline storage atau simbol yang menunjukkan bahwa data di dalam simbol ini akan disimpan. Selanjutnya, simbol manual input atau simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Selanjutnya, simbol keying operation atau simbol operasi dengan menggunakan mesin yang mempunyai keyboard. Selanjutnya, input atau output simbol menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Simbol input, output atau simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian, simbol magnetic tape unit atau simbol yang menyatakan input berasal pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian, simbol pan head card atau simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya, simbol disk and online storage atau simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Kemudian, simbol display atau simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian, simbol dokumen atau simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Berikut ini adalah contoh flowchart. Ada start, output, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian dan konsep data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD adalah representasi grafis dari aliran data melalui sistem informasi. Hal ini kemungkinan Anda untuk mewakili proses dalam sistem informasi dari sudut pandang data. DFD memungkinkan memvisualisasikan bagaimana sistem beroperasi, apa sistem menyelesaikan, dan bagaimana dilaksanakan bila disempurnakan dengan spesifikasi lebih lanjut. Kemudian, data flow diagram digunakan oleh analisis sistem untuk merancang sistem pemrosesan informasi, tetapi juga sebagai cara untuk model seluruh organisasi. Anda membangun DFD pada awal pemodelan proses bisnis Anda. Untuk memodelkan fungsi sistem Anda harus melaksanakan dan interaksi antar fungsi-fungsi bersama dengan berfokus pada pertukaran data antar proses. Anda dapat mengaitkan data dengan model data konseptual, logis,
dan fisik dan model berorientasi objek. Ada dua jenis DFD, baik yang mendukung pendekatan top-down untuk analisis sistem, di mana analisis mulai dengan mengembangkan pemahaman umum tentang sistem dan secara bertahap memecah komponen keluar ke lebih rinci. Selanjutnya, logical dan flow diagram adalah implementasi independen dan menggambarkan sistem, bukan bagaimana kegiatan yang dicapai. Selanjutnya, physical data flow diagram adalah implementasi independen dan menggambarkan entitas aktual atau perangkat, departemen, orang, dan sebagainya yang terlibat dalam sistem saat ini. DFD juga dapat dikelompokkan bersama untuk mewakili subsistem dari sistem yang dianalisis. Sebuah diagram aliran data dapat terlihat sebagai berikut. Ada orders, yang kedua invoices, dan yang ketiga customer. Selanjutnya ada bagan yang berisi gen atau sersan yang berisi entitas eksternal, proses, aliran data, dan data store. Kemudian Riordan atau DeMarco yang berisi entitas eksternal, proses, aliran data, dan data store. Selanjutnya keterangan. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Yang kedua, orang, unit yang menggunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak didefinisikan. Selanjutnya, aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir, penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses.